Ada beberapa sifat dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifat itu tidak boleh difahami secara literasi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci untuk dinisbahkan sifat-sifat tersebut. Tetapi disandarkan sifat itu kepada Allah semata-mata untuk mendekatkan kepada manusia untuk mudah memahami. Seperti hadis yang mengatakan bahwasanya Allah itu tersenyum. Hadis yang mengatakan bahwasanya Allah itu gembira. Hadis yang mengatakan Allah itu sakit. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Abdi maridtu falam tazurni." Wahai hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak ziarah pada aku? Kata si hamba, ya Allah, macam mana kau sakit, engkau Tuhan? Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu mengetahui hambaku si fulan itu sakit dan kamu tidak berziarah kepadanya? Tidakkah kamu tahu kalau kamu menziarahinya, kamu akan mendapati aku di sana? Jadi nisbahkan pada hadis ini, aku sakit. Bermakna bukan Allah itu seperti manusia ada sakit. Akan tetapi ingin memberitahukan bahwasanya orang yang menziarahi orang sakit, dia akan mendapatkan rahmat Allah secara khusus karena menziarahi orang sakit. Dan juga untuk menghibur kepada orang yang sakit bahwa ia ditemani oleh Allah sehingga Allah mengatakan aku sakit tapi kamu tidak ziarah. Yani sehingga orang yang sakit sedikit banyak terhibur karena adanya kebersamaan dari Allah kepadanya ketika ia berada dalam keadaan sakit. Dalam hadis dikatakan Allah itu tersenyum. Bila orang bermusafir dan membaca doa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian baginda ketika bermusafir membaca doa tersebut, lalu Nabi tersenyum. Kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Katanya, ya, Jibril memberitahukan kepada aku kalau Allah tersenyum, kalau ada hamba yang berdoa dengan doa tadi saat menyadari bahwasanya tiada sesiapa yang mengampunkan dosanya kecuali Allah. Senyuman ini sebagai tanda redha dari Allah kepada orang itu yang membaca doa tersebut. Jadi senyuman itu bukan berarti seperti manusia ada mulut, ada gigi, boleh tersenyum, itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sama dengan makhluknya. Seperti dalam hadis kalau Allah itu gembira. Ketika diceritakan dalam hadis kalau seorang itu bertaubat kepada Allah, maka Allah gembira. Dalam hal ini bagaimana dikatakan Allah itu gembira? Adakah sama dengan manusia kegembiraannya? Jadi sifat-sifat ini semua adalah takrib untuk mendekatkan kepada manusia dan terghib untuk menggalakkan kepada manusia. Atas apa sifat-sifat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat redha, dan juga satu peringatan bila ianya adalah merupakan sifat-sifat yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan bahwasanya al-kibriya'u ridai. Sifat kegagahan itu pakaian aku. Dan barang siapa merampasnya daripada aku akan hancurkan ia sehancur-hancurnya. Bagaimana dikatakan Allah punya pakaian? Dan sifat-sifat seperti ini ada banyak di dalam hadis yang menggambarkan tentang sifat-sifat yang ada pada Allah, tetapi ia tidak boleh difahami seperti mana ianya ada pada manusia. Tapi ianya adalah berbeza bila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam Quran ada dinyatakan Allah itu ada tangan, di Quran dinyatakan Allah itu ada wajah, di dalam Al-Quranul Karim dinyatakan Allah itu ada mata, sehingga hal ini tidak boleh untuk difahami secara literasi. Kalau tidak nanti kita akan membayangkan Tuhan ada organ tubuh badannya. Dalam Quran Allah berfirman, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian Allah berfirman, fasbir fa innaka bi'ayunina, sabarlah kamu, sesungguhnya kamu berada di mata kami. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim,
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi akan sirna kecuali wajah Tuhanmu. Maka ada wajah, ada tangan, kemudian ada mata. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita pahami secara literasi akan jadi keliru, boleh jadi rosak akidah seseorang bila memahami kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat lafaz-lafaz yang seperti itu kalau dibayangkan dalam kita punya otak. Oleh sebab itu, ahli sunnah wal jamaah berlandaskan kepada madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari, lebih berpegang dengan kata-kata prinsip dalam akidah itu mengatakan begini, kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Setiap apa saja yang kamu fikirkan tentang Allah itu pada sifatnya, pada bentuknya, sesungguhnya Allah itu berbeda dengan apa yang kamu fikirkan. Jadi tidak boleh kita membayangkan zatnya Allah seperti mana kita fikirkan. Karena hakikatnya adalah bukan seperti apa saja yang kita fikirkan. Oleh sebab itu, bila ditafsirkan tentang tangan Allah, wajah Allah, mata Allah, ini tidak difahami secara literasi, melainkan daripada takwil yang perlu difahami untuk memudahkan kepada manusia memahaminya. Sama juga pada hadis ini ketika dikatakan Allah itu cemburu. Maksudnya adalah Allah itu murka. Allah itu marah. Bila ada orang yang mendatangi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah itu cemburu, diberikan perumpamaan tentang kecemburuan yang ada pada manusia. Manusia bila cemburu ke atas apa yang menjadi kehormatannya, lalu ada orang yang menodai, maka dia kecemburuannya itu akan mengambil satu sikap tindakan untuk melindungi apa yang ia menjadi kehormatannya, dan mungkin boleh membuat satu tindakan kepada orang yang ingin menodai kehormatan itu dengan tindakan yang mungkin dengan tindakan keganasan atau dengan tindakan yang agresif karena ingin melindungi kehormatannya.